warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jihan Rayuda Rokmu Tolibi Isnani Wahid Sifrun Salasa Sitta. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masdar. Yang pertama, pengertian masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti kejadian, namun ia tidak terikat dengan waktu. Dalam susunan tasrif istilahi, masdar berada di urutan ketiga setelah fi'il mudhari'. Menurut sebagian ulama, masdar merupakan sumber asal atau kata dasar sebelum dibentuknya fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul, dan isim-isim lainnya. Cara pembentukan masdar, pada dasarnya masdar tidak terikat dengan pola khusus meskipun terdapat wazan tertentu sesuai mizan safri yang biasa kita kiaskan. Namun terkadang ditentukan kata-kata di luar pola tersebut, terutama bentuk masdar dari fi'il sulasi yang hanya kita bisa melihat dari kamus atau mu'jam yang sifatnya simai. Masdar dibagi menjadi dua, yaitu masdar mu'awwal dan masdar shorih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masdar mu'awwal. Pengertian masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal adalah susunan huruf masdariyah dan jumlah mufidah, serta bisa ditakwil dengan masdar shorih. Yang bisa ditakwil di sini adalah masdar mu'awwal yang sebanding atau semakna dengan masdar shorih. Huruf masdar mu'awwal ada 7. Yang pertama, an. Contohnya, antusolliya hairul laka, artinya engkau solat lebih baik bagimu. Yang kedua, anna. Contohnya, saroni annaka mujtahid, artinya keberhasilanmu membahagiakanku. Yang ketiga, huruf ma masdariyah. Contohnya, ijlis kama jalasa alim, duduklah engkau seperti orang alim. Yang keempat, ma zarfiyah. Contohnya, atamasaku bidini ma istu, artinya aku akan berperang teguh dengan agamaku selama aku hidup. Itulah contoh huruf masdar yang 1 sampai ke 4. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Roni Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rusli, NIM 2121032. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya tentang contoh masdar mu'awwal yang kelima, kai. Contohnya yaitu ijtahid likai tanjaha, yang artinya bersungguh-sungguhlah supaya engkau berhasil. Yang keenam ada lau. Contohnya wadda abuka lau najahta, yang artinya ayahmu menginginkan supaya kamu berhasil. Yang ketujuh ada alif atau taswiyah. Contohnya yaitu sawaun alayya ajalasta am lam tajlis, yang artinya sama saja bagiku apakah engkau duduk atau tidak. Dari ketujuh huruf masdariyah di atas, kata an setelahnya harus jumlah ismiyah. Adapun selain an, setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Kedudukan i'rab masdar mu'awwal. Adapun i'rab tergantung kedudukannya dalam kalimat. Tentunya sebagai isim bisa menduduki sebagai marfu', mansub, majrur. Berikut contoh kedudukan masdar mu'awwal dalam kalimat. Yang pertama, mubtada. Antasumu khairul lakum. I'rabnya rafa karena kedudukannya sebagai mubtada. Yang kedua, fa'il. Yasurruni annaka mujtahid. I'rabnya rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Yang ketiga, naibul fa'il. Alima annaka najahta. I'rabnya rafa karena kedudukannya sebagai naibul fa'il. Yang keempat, maf'ul bih.
ahibbu an tasumu. I'rabnya nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Yang kelima, majrur. Ijlis kama jalasal alim. I'rabnya jar karena kedudukannya sebagai majrur. Mentakwil masdar muawal. Yang pertama, bila sesudah huruf masdariyah adalah fi'il, maka mentakwilnya adalah dengan mengambil bentuk masdar dari fi'il tersebut dan diidofahkan dengan fa'ilnya, yaitu antasumu. Yang kedua, bila huruf masdariyah an, maka berikut kaidahnya. Yang pertama, apabila khabarnya berupa fa'il, mutasarrif atau isim mushtaq atau mustarif, isim fa'il, isim maf'ul dan sifah musyabbahah, maka kita dinamakan dengan masdariyah. Contohnya, yasurruni annaka mujtahid. Selanjutnya, apabila khabar berupa isim jamid atau fa'il jamid, maka ditakwil dengan kauni yang diidofahkan kepada isim anna. A'lamu anna Zaidan akhuka. Selanjutnya, apabila khabarnya berupa jar dan majrur atau zaraf, maka ditakwil dengan istiqrar atau yang disemakna kemudian diidofahkan dengan isim anna. Contohnya, a'lamu an Zaidan fil madrasati. Selanjutnya, apabila khabarnya dinafikan, maka kita datangkan kata adama, kemudian diidofahkan kepada masdar. Contohnya, a'lamu annaka la tahmil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Kasmawati, NIM 2121039, ingin menyampaikan materi bahasa Arab mengenai masdar shorih. Baiklah, kita masuk pada pengertian masdar shorih. Masdar shorih yaitu masdar yang sudah jelas bentuk lafaznya. Contohnya, zahaba, yazhabu, zahabun. Nah, berarti masdar dari kalimat yang saya ucapkan itu adalah zahabun. Terus, sebagian besar masdar hanya dapat diketahui secara simai saja atau mendengar langsung dari penuturan atau melalui buku-buku dan kamus bahasa Arab lainnya. Sebagian lainnya juga dapat dibentuk menggunakan wazan dan beberapa timbangan-timbangan tertentu. Nah, contoh atau timbangan-timbangan masdar dari fi'il sulasi diantaranya yang pertama yaitu fi'alatun. Ini digunakan untuk pengertian profesi dan keahlian saja. Contohnya seperti kataba yukatibu kitabatan. Nah, berarti masdar yang terletak di sana adalah kitabatan. Nah, masdar ini juga terletak sesudah fi'il mudhari'. Dia terletak pada urutan ketiga ya, setelah fi'il madhi, mudhari', masdar. Terus timbangan yang kedua yaitu fa'alan, yaitu digunakan untuk menunjukkan gerakan atau goncangan. Nah, contohnya rajafa yurajifu rajafanun. Berarti sekian yang bisa saya sampaikan tentang masdar. Akan dilanjutkan lagi materi oleh saudari Jana. Kepada saudari Jana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ameliana Nurrahmi. Raqmun talib isnan wahid salah satu wa arbaun. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang ketiga, wazan fi'il dari kata fa'lun yang digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi'il sulasi muta'addi. Contohnya, darbun yang artinya pukulan, yang berasal dari kata doroba yang berarti memukul. Dan kata fahmun yang artinya pemahaman yang berasal dari kata fahima
yang artinya memahami. Yang keempat, wazan fi'il dari kata fa'ulun yang digunakan untuk membentuk masdar dari yang berasal dari fi'il sulasi lazim. Contohnya, julusun yang artinya dalam keadaan duduk, yang berasal dari kata jalasa yang berarti duduk, dan kata nasurun yang artinya pertolongan yang berasal dari kata nasoro yang artinya menolong. Yang kelima, wazan fi'il dari kata fa'alun yang digunakan untuk membentuk masdar dari fi'il sulasi lazim. Contohnya dengan wazan fi'il fa'ala. Contohnya sawama yang artinya dalam keadaan berpuasa, yang berasal dari kata saumun yang artinya puasa, dan kata marodun yang artinya dalam keadaan sakit, yang berasal dari kata marid yang artinya sakit. Jadi wazan di sini berarti menimbangkan atau mensamakan dari satu contoh kepada contoh yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Syukron lakum jami'an. Akhiril kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.